Nah sekarang kita lihat isu lain ini, isu ini cukup menarik juga karena dimuat di dua situs Islam ini ya, satu Suara Islam dan hidayatullah.com. Itu pernyataan dari Pak JK ini lagi-lagi. Emang Pak JK ini enak ya kalau bagi saya yang wartawan dulu ya. Itu ini kalau mau wartawan tuh cepat dapat credit point, itu memang pejabat yang model Pak JK ini betul-betul disukai oleh wartawan ya. Dulu waktu saya jadi wartawan paling enak waktu saya ngepost di Departemen Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negerinya Pak Rudini. Nah Pak Rudini ini kalau ditanya apa aja ngomong, istilah beliau sudah almarhum sekarang ya, maaf ya, istilah beliau itu sedang di kamar mandi pun kalau ditanya wartawan itu Pak Rudini itu ngomong. Jadi karena kita yang wartawan itu yang kita cari omongan pejabat ya, kalau pejabat tuh ngomong itu jadi berita ya, bahkan pejabat nggak ngomong pun itu jadi berita ya. Saya pernah waktu kasus Chandra Asri dulu gitu ya, kita wartawan tuh nongkrong di DPA ya, dulu masih ada DPA dulu ya, Dewan Pertimbangan Agung, nasihat Presiden sekarang ini. Waktu itu ketuanya Pak Sudomo itu membuat apa ini KTPLC gitu istilahnya, itu surat sakti untuk Edi Tansil gitu ya. Nah dan Pak Sudomo itu terkenal sebagai pejabat yang sangat-sangat baik pada wartawan. Artinya kalau dia pergi ke daerah kemanapun gitu, itu jangankan stafnya atau pejabat yang lain itu, yang dipikirkan pertama itu wartawan. Pak Domo itu sangat ramah ya pada wartawan, dan dia begitu juga kalau ditanya apa aja dijawab sama dia. Bahkan kadang-kadang teman wartawan yang sudah dekat dengan Pak Domo itu mengatakan, Pak Domo nggak ngomong aja ditulis dia nggak marah, yang penting yang ditulis itu benar gitu. Saking dia sudah percaya sama wartawan. Tapi begitu dia kena kasus Chandra Asri ya pemirsa, Pak Domo ini bungkam, nggak mau ngomong. Dari ruang kerjanya sampai ke mobil itu kita pepet betul untuk ngomong. Ya cuma ini aja diem aja gitu ya, no comment gitu. Nah pejabat itu nggak mau ngomong saja, besok di koran muncul berita besar. Waktu itu belum ada internet ya, kayak sekarang ini enak langsung muncul. Besok di koran judul yang muncul itu ya Pak Domo bungkam. Nah jadi itu Pak Domo bungkam, nggak ngomong aja itu udah berita. Ya, jadi berita itu pentingnya pejabat. Nah kalau seperti Pak JK ini apa aja itu ya, dikit-dikit diomongin tuh Pak JK itu, orangnya enak sekali nih ya. Kalau saya sebagai wartawan gitu ya, ditugaskan ngepost di kantor wakil presiden, itu enak itu ya. Saya dulu karena saya wartawan di istana, biasanya kalau wartawan istana kita punya kartu pas khusus istana ya, dan sekaligus itu bisa meliput di lingkungan istana wakil presiden juga. Itu enak Pak JK ini ngomong aja Bapak gitu ya, dan ngomongnya lancar lagi gitu ya. Nah ini termasuk omongan Pak JK ini yang dimuat ini ya, tentang khilafah. Isu khilafah ini rame ya sekarang ini gitu. Nah Pak JK dia mengatakan, dikutip di situs ini, NKRI harga mati, orang mengkampanyekan khilafah menafikan kebangsaan ya, melanggar undang-undang dasar. Kata JK dalam pidato sambutannya saat membuka Ijtima Ulama ya, Komisi Fatwa se-Indonesia ya. Jadi ajaran khilafah, kata Pak JK ini, sesuai dengan kondisi masa lalu karena batas-batas antar negara tidak jelas. Sementara dengan konsep kebangsaan sekarang, batas-batas itu sudah jelas. Pada masa lalu juga, kata JK, di Arab yang berkuasa adalah kabilah-kabilah. Nah ini agak tahu sejarah juga Pak JK ini. Tapi nanti kita lihat ya. Pada bagian lain, JK juga menyinggung rencana pendirian Pusat Penelitian dan Studi Islam kelas internasional di Indonesia. Rencana disebutnya terkait upaya untuk melawan penyebaran ideologi radikal dengan penyebaran ideologi moderat. JK mengungkapkan dalam rapat kabinet terbatas pada pekan kemarin, Presiden telah menyetujui pendirian Pusat Penelitian dan Peradaban Islam Internasional itu. Ya, sampai dia katakan begini, berapapun biayanya, sampai 10 triliun kita adakan, kita kumpulkan ahli-ahli termasuk dunia. Ya, jadi yang menyebarkan pemikiran khilafah ini gitu ya, itu dianggap ini berpikiran radikal. Pemirsa, sebenarnya kita sekarang memang ya nation state, konsep yang sekarang diterapkan di dunia ini adalah konsep negara bangsa, karena yang berkuasa di dunia sekarang ini kan Barat ya, Eropa konsepnya nation state. Nah dulu di masa kekhalifahan Islam memang konsepnya bukan nation state ya, dulu konsepnya adalah konsep kebangsaan itu ya, konsep warga bangsa itu kalau dalam sistem kekhalifahan dulu adalah agama ya. Jadi memang sistem khilafah itu menganut
siapapun yang Muslim gitu ya, kalau dia mau ke negeri Islam, ya itu diterima, nggak ada paspor. Seperti kita dulu aja, dulu waktu kita dijajah oleh Belanda bahkan gitu ya, berapa ratus tahun itu gitu ya. Itu kalau orang-orang kita ke Mekah sana gitu ya, ngaji sana, nggak pakai paspor dulu itu gitu ya. Karena memang dulu siapa yang Muslim ya diterima gitu ya. Nah itulah makanya kenapa Sunuk Urugrunya ya, ketika dia kemudian masuk Islam yang oleh Van Koningsveld, seorang penulis buku tentang Sunuk Urugrunya itu dikatakan dia kemudian mengingkari keislamannya sendiri ketika dia balik ke Belanda. Oke, itu kan dalam hatinya Sunuk Urugrunya, tapi yang jelas kemudian Sunuk Urugrunya ini menyatakan masuk Islam dan di hadapan syekh-syekh di Mekah. Nah dengan itulah dia bebas. Ya, dia diakui sebagai murid-murid dari ulama-ulama di Mekah, sehingga dia bisa masuk ke Aceh, bisa masuk ke pesantren di Jakarta, dijuluki sebagai mufti Batavia. Bahkan Sunuk Urugrunya juga disebut juga dipanggil, panggilan dia itu di sini juga Syekhul Islam di tanah Jawa gitu. Itu Sunuk Urugrunya. Ya, jadi dulu tuh bebas begitu. Nah, ada satu konsep lagi sebenarnya, konsep negara yang lebih apa namanya, bukan lebih ya, maksudnya konsep negara yang sangat tidak manusiawi ya. Itu konsep negara rasisme. Nah, itu yang sekarang dipakai oleh Israel. Ya. Negara Yahudi, the Jewish state sekarang ini ya. Itu adalah negara yang memang dari awal ya digagas oleh Theodor Herzl ya, dia kalau nggak salah 1895an menerbitkan bukunya Der Judenstaat itu ya. Memang negara ini negara Yahudi, maksudnya apa? Siapapun orang Yahudi ya, orang yang berdarah Yahudi, yang punya ibu Yahudi, itu dia bisa menjadi warga negara Israel gitu ya. Meskipun nanti di Israel pun dibedakan gitu ya. Yahudi yang apa namanya, yang Sephardim gitu ya, yang Yahudi yang dari Afrika yang hitam gitu ya, sama Yahudi yang putih ya. Itu dibedakan ya, ada diskriminasi sehingga yang Yahudi hitam ini protes juga, sama-sama Yahudinya ya, tapi yang satu hitam satu putih gitu, itu dibedakan. Tapi rasisme ini terjadi ya, sampai Profesor Ismail Faruqi almarhum itu mengatakan gagasan membuat negara Yahudi itu wajib kita tolak ya, meskipun ya negara Yahudi itu dibuat di bulan, kata Ismail Faruqi, bukan hanya karena negara itu dibuat di Palestina yang kemudian dengan Zionismenya itu mengusir apa namanya, mengusir orang-orang Palestina ya, karena mereka bukan Yahudi. Nah, coba diskriminasi Yahudi ya sebagai negara rasis ini ya, itu ditulis dengan sangat baik oleh Dr. Theodor Herzl, Dr. Israel Sahak ya, Dr. Israel Sahak ya, dalam buku dia apa namanya, Jewish History, Jewish Religions. Nah, itu di dalam bukunya itu begitu gamblang Dr. Sahak. Dr. Sahak ini seorang dosen biokimia ya, sudah meninggal sekarang, seorang pakar biokimia di Hebrew University. Dan dia sendiri sebagai orang Yahudi yang tinggal di Israel gitu ya, kemudian membongkar rasisme Yahudi, negara Israel itu yang sangat rasis ya. Dalam penerapan hukum pun rasis. Jadi basisnya itu misalnya orang membunuh gitu ya, itu dilihat yang membunuh Yahudi bukan. Terus yang kedua yang dibunuh Yahudi bukan. Itu beda hukumannya ya. Nah, jadi membunuh orang bukan Yahudi itu lebih ringan ya ininya. Jadi nah ini rasis ya. Jadi negara yang dibentuk atas dasar rasisme. Nah, sekarang konsep setelah kita setelah perang dunia pertama kedua, konsep yang berlaku di dunia sekarang ini adalah nation state ya. Nation state, negara bangsa. Meskipun kita lihat memang nation state ini juga menyisakan kekacauan di dunia ini. Misalnya kita lihat suku Kurdi yang puluhan juta nggak bisa buat negara sampai sekarang ini ya. Jadi kelihatan konsep Barat tentang nation state ini pun kacau. Bukan, misalnya contohnya sekarang Patani gitu ya, orang Muslim di apa namanya, di Thailand itu dipecah kan, orang Muslim di Nusantara itu dipecah, sebagian ikut Patani, sebagian ikut yang Moro Filipina gitu ya. Kemudian dipisah aja. Kalau kita naik ke Malaysia itu sampai ke utara Malaysia di Perlis ya, itu kita akan menjumpai gitu ya, itu satu kerabat ya, satu apa namanya, satu bangsa gitu ya, bangsa Muslim Melayu
yang kemudian dibelah aja gitu perbatasannya gitu. Yang ini ikut ke Thailand, yang ini ikut. Dan sekarang misalnya Muslim Patani mengalami proses islamisasi kultural, ya bahasanya bahasa Melayu misalnya gitu. Nah ini memang konsep negara bangsa ini yang sekarang diterapkan pun sebenarnya menyisakan banyak masalah, ya termasuk itu. Nah, aneh kalau misalnya Timur Timur penduduknya cuma 600.000, tapi dia boleh ya mendirikan negara sendiri gitu. Tapi bangsa Moro yang jutaan orang, ya bangsa Patani, ya termasuk misalnya yang jelas-jelas bangsa Palestina. Bangsa Palestina itu jelas sekali, ya penduduknya di atas pengungsi bangsa Palestina saja sekarang ini yang di luar Palestina yang katakan pengungsi itu sekitar 4 juta orang. Jadi bayangkan gitu. Jadi itu kan jelas tidak adil kalau kita bicara tentang nation state. Konsep nation state-nya apa gitu. Ya, jadi konsep nation state ini itu sangat kita kritisi karena memang nah sekarang kita sebagai orang muslim bagaimana tuh pada satu sisi ya kita ini ada ukhuwah Islamiyah, tidak mengenal lintas, tidak mengenal lintas negara, apalagi di era globalisasi sekarang ini. Pada sisi yang lain kita juga dibatasi dengan sistem internasional. Sistem internasional yang mewajibkan kita sebagai anggota PBB untuk menerapkan konsep nation state ya Indonesia ini. Nah itulah sekarang kita mau tidak mau gitu ya kita sekarang ini ada di satu kapal namanya Indonesia. Jadi memang menurut saya ini perlu ada dialog yang secara konseptual, secara intelektual gitu ya antara pengusung gagasan khilafah gitu ya yang meniadakan nation state, sementara realitas sekarang ini kita dipaksa harus mengikuti nation state ya. Jadi kita harapkan Pak JK bisa berdialog atau mungkin yang pakar-pakar yang lain ya. Supaya kita ini ada di satu kapal namanya Indonesia, jangan berantem lah gitu saya. Jadi setiap gagasan yang niat yang baik ya kita coba elaborasi supaya kita bisa terutama negeri kita ini negeri muslim ya, mayoritasnya muslim di sini ya. Dan kita ingin Indonesia ini sebagai negeri muslim menjadi bangsa yang besar ya, bangsa yang disegani ya. Pelan-pelan ya mudah-mudahan kondisi kita semakin baik ke depan ya. Pemirsa demikian teropong media kali ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada acara teropong media berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.